Oke, selamat pagi ataupun selamat siang anak-anak. Hari ini Mister akan menjelaskan materi tentang formatif kalian, pembahasan formatif kalian yang sempat kalian kerjakan 4 soal, 3 teori, 1 hitungan. Sebenarnya nomor 1 sudah sempat dibahas ya di IPS 2, tapi nggak apa-apa lah. Ini IPS 1, IPS 2 sama, soalnya sama, jadi misalnya ambil satu contoh formnya, lalu Sir buatkan slide-nya dan Sir jelaskan. Oke, yang pertama dulu. Jelaskan faktor yang dapat membuat suatu negara, di sini Indonesia negaranya, memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Serta berikan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Nah, yang perlu kalian ingat, apa sih pertumbuhan penduduk? Kalau kita pernah baca atau kita pernah bahas materi yang saya sampaikan, pertumbuhan penduduk itu kan perubahan jumlah penduduk, baik bertambah maupun berkurang. Ya mungkin di soal ini nggak spesifik saya sampaikan bertambah gitu kan ya, tapi di sini kalau dibilang jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, asumsi kita sama-sama pasti menganggap bahwa pertumbuhan dalam arti bertambah, ya kan? Nah, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu sebenarnya apa? Ada ini. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, kalian ingat 3 gambar ini? Ini pernah Mister sampaikan tentang apa sih? Kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi atau mobilitas penduduk. Karena kalau kita mengingat-ingat rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk, ada 2, pertumbuhan alamiah dan pertumbuhan total. Kalau pertumbuhan alami berarti cuma melihat aspek lahir dan mati. Berapa jumlah kelahiran dikurang berapa kematian. Itulah perubahan atau pertumbuhan penduduknya di tahun tersebut. Tapi ada juga pertumbuhan total atau pertumbuhan sosial, yaitu kita menambahkan unsur migrasi. Lahir kurang mati ditambah emigrasi kurang imigrasi. Artinya apa? Perpindahan penduduk juga masuk sebagai faktor yang menentukan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Nah, dari masing-masing faktor ini pun dibagi lagi. Contoh, di bagian kelahiran, ada faktor pronatalitas dan antinatalitas. Natalitas itu apa? Natalitas itu kelahiran. Jadi kalau dia pronatalitas, artinya dia pro atau mendukung kelahiran, mempercepat kelahiran, mendukung adanya kelahiran atau membuat kemungkinan besar terjadinya kelahiran. Tapi kalau antinatalitas berarti hal-hal atau faktor yang menghambat terjadinya kelahiran atau memperlambat angka kelahiran. Gitu. Nah, sebagai contoh ini di bagian kelahiran sendiri, kalau kalian masih ingat di sini harusnya ada rumus ya di bagian kotak putih ini, cuman Mister nggak ambil. Saya cukup ambil bagian pronatalitas dan antinatalitas. Nah, di sini faktor pronatalitas atau yang mendukung kelahiran, mendukung terjadinya kelahiran, Mister kasih contoh ada 4, yaitu kawin usia muda, tingkat kesehatan, artinya apa? Tingkat kesehatan yang menunjang, yang mencukupi. Bisa dilihat dari ibu hamil atau kesehatan kandungan. Artinya apa? Kalau tingkat kesehatan di sini bagus, berarti baik dari fasilitas kesehatan memadai, baik dari lingkungan juga memungkinkan atau bagus atau bersih, dan juga kecukupan gizi atau nutrisi bagi ibu hamil juga bisa. Karena kalau seandainya nutrisi atau kesehatan untuk ibu hamil yang nggak terpenuhi, ada kemungkinan bayi itu gugur atau dia nggak bisa lahir. Gitu. Oke, Mister lupa belum membahas poin 1. Kawin usia muda. Kalau dari peraturan pemerintah itu kan ya dibilang 19 tahun sudah boleh lah untuk pria dan wanita menikah. 19 tahun. Tapi di sisi lain yang dianjurkan itu di atas 20 tahun. Ya kan, 21 dan 25 tahun. Jadi kalau seandainya kalian menikah, kalau kita bayangkan semua anak dian harapan menikah dan melahirkan anak,
Menikah di usia 19 tahun, punya anak di usia 20 tahun. Artinya setiap tahun itu ada banyak sekali ya lulusan angkatan Dian Harapan dan ada banyak juga kelahiran yang akan muncul. Tapi kalau seandainya ditunda usia pernikahannya sampai 21 atau 25 tahun lah, berarti dari 19 ke 25 tahun ada rentan waktu 6 tahun. 6 tahun berarti ada kemungkinan 2 sampai 3 bayi yang lahir itu ditunda dalam waktu 6 tahun itu. Artinya apa? Angka kelahiran bayi dalam 6 tahun itu lebih kecil. Gitu ya. Itu kalau di bagian kawin usia muda. Biasanya kawin usia muda ini akan terjadi di kalangan orang-orang pedesaan, orang-orang yang kurang mengenyam pendidikan, atau yang dia kelas menengah ke bawah. Karena apa? Karena mereka nggak terlalu mementingkan karir atau pendidikan. Biasanya mindset mereka setelah sekolah ya sudah kerja. Kalau yang perempuan nggak sekolah, nggak kerja ya udah berarti menikah, gitu. Karena kalau dia masih ikut orang tua dan dia nggak bekerja, dia nggak sekolah, dia berarti pengangguran di rumah menjadi beban. Ya lebih baik dia menikah. Itu anggapannya orang-orang di desa rata-rata demikian. Tapi nggak menutup juga kemungkinan orang-orang di kota, di pinggiran kota sih lebih tepatnya. Gitu, oke. Ya ada juga sih yang memang sengaja untuk nikah muda dengan alasan nggak mau menunda usia, bukan nggak mau menunda kebahagiaan. Nah, ada juga, tapi intinya kawin atau nikah usia muda itu mempercepat terjadinya uh, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi karena angka kelahiran semakin tinggi. Oke, nomor 2 sudah. Nomor 3, anggapan banyak anak banyak rezeki. Nah, anggapan ini seperti yang pernah Mister jelaskan, ini akan ada ketika orang tersebut ya kalau di desa dia punya banyak lahan atau banyak ternak atau banyak usaha yang harus digarap. Ketika dia punya banyak anak, berarti anak ini akan menjadi aset yang nanti akan mengelola entah usaha orang tua itu atau kebun atau sawah atau ternak yang dimiliki orang tuanya. Jadi akan diteruskan ke anak-anak mereka sehingga semakin banyak anak yang dia punya, semakin banyak orang-orang yang akan mengusahakan harta milik dia. Tapi ada juga yang memang mereka berasumsi setiap anak akan membawa rezekinya masing-masing. Jadi nggak apa-apa kalau punya banyak anak. Mereka akan punya rezeki mereka masing-masing. Jadi lebih baik kalau punya banyak anak. Begitu. Oke, ya itu adalah yang begitu. Anggapan banyak anak, banyak rezeki. Tapi ini hanya anggapan. Meskipun sampai sekarang masih ada yang satu keluarga punya 3, 4, 5 bersaudara. Kalau zaman dulu masih ada yang 11, 12 bersaudara. Sekarang sudah mulai sedikit. Ya 5 sampai 6 udah banyak lah itu. Oke, selanjutnya nomor 4, penerus keturunan atau status sosial. Nah, ada ini yang satu keluarga ketika dia menganggap atau dia mempercayai status sosial, dia mementingkan status sosial, atau dia memegang adat istiadat, ada sebagai contoh. Dia mengajar anak laki-laki untuk meneruskan status sosialnya. Jadi ketika dia punya anak perempuan, entah sampai 3, 4, 5 perempuan, dia masih akan berusaha untuk sampai dapat anak laki-laki. Artinya apa ya? Sebelum dapat anak laki-laki, dia akan punya anak terus istilahnya. Bisa demikian. Nah ini berarti kalau demikian halnya dan dia nggak punya anak laki-laki dalam setelah punya 2-3 anak, berarti kan masih ada banyak anak yang akan banyak kelahiran yang terjadi, ya kan? Beda dengan orang yang nggak mementingkan status sosial, harus laki-laki kah atau harus perempuan kah untuk meneruskan status sosialnya atau marganya gitu kan. Berarti kalau seandainya dia cuma target punya 2 anak, oh ternyata anaknya perempuan semua dua-dua nggak bisa meneruskan keturunan tapi dia nggak bisa meneruskan status sosial atau marganya tapi dia nggak mengejar di bagian situ ya sudah 2 anak ini cukup gitu biar beda dengan yang mereka memang mengejar status sosial atau untuk yang meneruskan marga lah bisa ya dan mungkin faktor-faktor yang lain contoh-contoh yang lain yang mendukung pronatalitas contoh yang berikutnya yaitu anti natalitas. Anti berarti dia melawan, menolak,
tidak mendukung dari natalitas, yaitu dari kelahiran. Nah, di sini lawannya nomor 1 yang tadi. Kalau tadi kawin usia muda, sekarang pembatasan usia menikah. Kalau seandainya nggak ada pembatasan usia menikah 19 tahun, nah berarti nggak mungkin tuh ada muncul istilah kawin di bawah umur, menikah dengan anak atau wanita atau pria di bawah umur, ya kan? Karena nggak mungkin muncul istilah di bawah umur kalau nggak ada peraturan batas usia menikah. Nah, adanya batas ini membuat orang-orang itu dibatasin, nggak setiap orang bisa menikah kapanpun waktunya dia mau. Artinya ya dia masih usia 9 tahun dia menikah nggak bisa. Itu menyalahi aturan. Nah, adanya aturan ini membuat kemungkinan terjadinya kelahiran itu juga bisa dibatasin. Gitu ya. Oke, nomor 2, program keluarga berencana. Sama, ini juga bagian dari peraturan pemerintah. Kalau tadi peraturan pertama adalah tentang pembatasan usia menikah, sekarang peraturan kedua, ini program keluarga berencana. Meskipun peraturan ini sampai sekarang masih sebagai wacana, bukan wacana sih, himbauan, sebagai himbauan. Artinya, bukan satu hal yang wajib seperti yang mungkin dilakukan di Cina dulu. One child policy, ketika satu keluarga harus, mau nggak mau harus punya satu anak. Ketika dia punya 2 anak, berarti dia menyalahi aturan negara. Dia bisa dapat hukuman atau harus diaborsi anaknya. Tapi di Indonesia, program KB 2 anak cukup ini masih menjadi satu himbauan, ajakan, saran, yang masih belum bersifat harus atau mengikat. Tapi tujuan pemerintah membuat program keluarga berencana ini supaya setiap orang itu dalam satu keluarga, ya maksimal satu keluarga itu punya anak 2. 2 sudah cukup. Ini adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan, laju kelahiran, angka kelahiran. Gitu. Nah, nomor 3 juga bagian dari program pemerintah pembatasan tunjangan anak. Nah, kalau kalian tanya ke orang tua kalian yang mungkin pegawai atau guru gitu kan, biasanya atau oke lah bukan guru, tapi kamu yang punya 3 saudara dan sekolah di tempat yang sama, pasti akan ada kebijakan yang berbeda untuk saudara kamu yang ketiga kah atau keempat kah dari tunjangan anak atau potongan biaya masuk sekolah juga bisa. Nah, ini berbeda ya. Kalau di Jepang memang dibuat tunjangan anak khusus, bahkan ada itu kalau kamu punya 2-3 anak, negara akan membiayai sekian persen. Tapi kalau di Indonesia enggak. Jadi malah dibatasin. Kan kenapa demikian? Karena pertumbuhan penduduk di Indonesia sudah cukup tinggi, jadi dibatasin. Artinya kompensasi untuk anak ke-3, 4, 5 itu nggak sebanyak anak pertama dan kedua. Gitu. Lalu nomor 4, anggapan anak merupakan beban. Nah, ini anggapan ya, bukan memang beban. Jadi kan nggak usah menganggap, jangan-jangan aku ini beban ya. Enggak. Jadi, ya untuk kehidupan di kota yang dia itu sangat sibuk, sangat mengejar karir, nah, ada kemungkinan anak itu dianggap sebagai beban. Jadi ketika dia punya anak, khususnya wanita nih, ketika dia adalah wanita karir yang mengejar karir, ketika dia punya anak, berarti wanita tersebut ketika dia sudah hamil harus mengambil cuti untuk melahirkan. Artinya dia nggak bekerja, nggak melanjutkan pekerjaannya, harus berhenti. Atau ada juga beberapa bidang pekerjaan yang tidak mengizinkan wanita hamil bekerja di situ atau ibu-ibu yang punya anak balita bekerja di situ. Nah, ini bisa memunculkan pikiran bahwa anak itu beban. Bisa. Atau dari biaya sekolah. Oh, ketika saya punya anak, berarti saya akan membiayai sekolahnya dia. Masuk SD, masuk TK dulu, baru masuk SD, dari seragamnya, uang gedungnya, biaya setiap harinya. Nah, ini ketika dihitung itu mungkin banyak sekali. Jadi, bisa ada kemungkinan mereka berasumsi bahwa jangan punya anak atau punya anak satu aja biar nggak mahal biaya sekolahnya gitu. Nah, di sisi lain justru mau mengajak kalian untuk bersyukur, kamu tuh sekarang udah SMA kelas 11 kamu dibiayai sekolahnya sama orang tua kalian. Berarti syukuri itu kamu harus berterima kasih ke orang tua kalian dan berikan yang terbaik sebagai tanda
ya kamu membalas budi orang tua kamu kepada kamu. Oke, nah mungkin ada faktor-faktor yang lain, faktor antalitas yang lain dari segi fasilitas kesehatan. Ketika dia nggak memadai, berarti uh, terjaminnya kelahiran itu kecil. Artinya ketika nggak ada fasilitas yang mendukung, ada kemungkinan besar untuk terjadi keguguran kah, atau anaknya nggak bisa lahir dengan normal kah, gitu. Begitu pula dengan kesehatan lingkungan. Kalau seandainya dia dalam kondisi perang, berarti kemungkinan untuk menikah kecil, ataupun dia sudah menikah, kemungkinan untuk bisa melahirkan juga kecil. Gitu. Pandemi, kemudian lingkungan yang kurang sehat, gizi ibu yang sedang hamil tidak tercukupi, itu juga bisa menjadi faktor antinatalitas. Oke, bagian kelahiran. Sama, ada anti mortalitas dan pro mortalitas. Kalau anti mortalitas, anti kan melawan kematian. Berarti yang dia sebenarnya ya menunjang orang untuk hidup lama, hidup lebih bagus lagi. Yang pertama tentang fasilitas kesehatan yang memadai. Ketika ada fasilitas kesehatan yang memadai, berarti ini membuat orang itu ketika dia sakit lebih mudah, lebih cepat untuk ditolong, ditanganin. Ketika semakin lengkap fasilitasnya, harapannya adalah sakit penyakit yang diderita orang-orang makin gampang disembuhkan. Sakit mata, oh ada dokter mata, ada rumah sakit yang bisa menampung, ada alat-alat yang digunakan untuk operasi, gitu dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan yang bersih dan teratur. Kamu coba deh kak, kalau kamu jalan-jalan gitu kan, kamu naik sepeda kak atau naik mobil, terus kamu ketika naik mobil itu dibuka jendelanya, kamu lewat lingkungan yang kumuh gitu kan. Ketika kamu menghirup aroma dari entah mungkin comberan atau sungai atau got yang penuh dengan sampah dan lumpur, airnya bau, itu kan akan membuat kamu bisa jadi mual, pusing, bahkan bisa jadi muntah-muntah juga. Nah, itu kamu cuma menghirup doang. Bagaimana kalau kamu tinggal di situ, hidup di situ dengan air yang nggak bersih, dengan lingkungan yang kotor, berarti kesehatan kamu itu akan menurun. Tapi kalau seandainya kamu tinggal di lingkungan yang bersih, nah ini akan membuat hidup kamu itu ya lebih terjamin lah kesehatannya. Harapannya demikian. Ya, ini juga termasuk bahwa kesadaran manusia, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan itu juga berpengaruh. Semakin kamu sadar akan pentingnya kesehatan, pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga tubuh, dan juga kan menjadi faktor anti mortalitas dari dalam diri kamu sendiri. Contoh saat pandemi ini, kamu udah tahu lagi ada pandemi, lagi ada COVID menyebar melalui droplet, melalui udara gitu kan. Terus kamu keluar. Kamu nongkrong di pinggir jalan, ngobrol sama orang-orang, ya orang yang kamu kenal kah atau nggak kamu kenal kah, atau kamu hadir satu acara bersama-sama gitu kan, di situ di dalam ruangan ada banyak orang. Nah, kamu tahu tuh harusnya peraturan pemerintah adalah PSBB, protokol kesehatannya pakai masker, selalu cuci tangan pakai hand sanitizer, gitu kan. Nah, tapi kamu biarlah, apa sih ini COVID kan cuma konspirasi dari Cina. Nggak ada COVID itu. Jadi kamu nggak pakai masker, kamu nggak PSBB, kamu berdekatan dengan orang-orang, kamu ngobrol, ketawa ke TV, kamu mau makan nggak cuci tangan, terus kamu sering pegang muka juga. Nah, pola pikir yang demikian, inilah yang membuat orang Indonesia itu lama selesai dari COVID-nya. Karena susah untuk diatur. Mereka nggak terlalu sadar bahwa penting menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan diri sendiri, entah itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain juga. Nah, ini yang harus ditekankan baik untuk kalian ataupun orang-orang di sekitar kalian juga. Kalau Mister dari SD memang ditekankan contohnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika entah di kelas, entah di luar kelas, lagi jalan-jalan, kok Mister makan permen, nah bungkusnya ini Mister akan kantongin. Mister akan masukkan ke saku. Sampai Mister menemukan tempat sampah, baru Mister buang di situ. Biar apa? Biar sampah nggak terbuang tercecer. Gitu. Ini sebagai salah satu contohnya aja. Jadi kesadaran masyarakat itu penting tentang kesehatan harus ditingkatkan lagi. Oke, nomor 3, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Nah, udah pastilah ya, kalau ajaran agama melarang bunuh diri artinya ada nggak sih agama yang meminta kamu untuk bunuh diri? Ya mungkin kalau kita baca perjanjian baru,
dibandingkan dengan perjanjian lama, beda ya. Kalau perjanjian lama masih ada tuh tentang perang, negara apa melawan negara apa, bangsa apa melawan bangsa apa. Tapi kalau di perjanjian baru di Alkitab kayaknya udah nggak ada deh, ini kan? Dan kayaknya hampir semua agama itu tujuannya untuk menciptakan kedamaian, ya kan? Bukan untuk saling membunuh. Meskipun ya ada ya yang bilang untuk membela agamanya gitu kan, tapi ya tetap sedikit sih tujuan dari hasil akhirnya kan sebenarnya untuk menciptakan kedamaian, ya toh, kalau dilihat secara umum. Nah, kalau dari segi Kristen, karena kebetulan besar juga Kristen, kita mempercayai hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, mengasihi musuh, mengasihi lingkungan, sebagai bukti, sebagai tanda kalau kita mengasihi Allah. Ya kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, nggak mungkin dong kamu nggak makan sehari, 2 hari, sampai kamu sakit, dan kamu mati. Berarti kamu nggak mengasihi dirimu sendiri dong. Gitu ya, karena Tuhan sudah kasih tubuh yang sehat, kasih kehidupan buat kamu ya. Jaga itu, tunjukkan kalau kamu mengasihi dirimu, mengasihi apa yang sudah Tuhan kasih, kamu mengasihi juga Sang Pemberi kehidupan ini, ya kamu akan menghargai hidupmu, gitu. Ya, oke, nomor 4, tingkat kesehatan yang tinggi. Nah, sudah tahu nih, tadi 1, 2 sudah dibahas juga. Nomor 5, negara dalam keadaan aman dan terjadi peperangan. Ya, kalau aman sudah pasti akan banyak kematian. Oke, faktor pro-mortalitas, faktor yang mendukung atau mempercepat atau memperbesar kemungkinan terjadinya kematian. Nah, yang pertama yang saya langsung tuliskan di sini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Tadi yang COVID, nggak pakai masker, ngobrol sembarangan, ngomong sama orang nggak tahu dia dari mana asalnya, nggak bisa ngapain dia, nggak pakai hand sanitizer, nggak PSBB gitu kan. Nah, ini membuat semakin besar tuh terjadinya kemungkinan kena COVID. Kemungkinan meninggal juga makin besar. Dan mungkin contoh yang lain juga ada. Nomor 2, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Ya sering tuh dapat informasi dia di desa apa gitu kan, ketika ada anggota keluarga yang sakit, nggak ada puskesmas yang di dekat rumahnya. Kalaupun ada yang nggak lengkap, jadi harus dibawa dulu ke kota. Jarak dari desa ke kota itu hampir ya memakan waktu yang lama, 2-3 jam gitu kan, harus naik motor kah, naik mobil kah, segala macam, sementara akses kendaraan umum di tempatnya dia juga jarang. Nah, ini membuat banyak yang dia ketika dalam perjalanan dibawa ke kota, mau diobatin, dia nggak tertolong, dia meninggal. Nah, Indonesia masih banyak yang demikian. Daerah-daerah pelosok masih banyak tuh fasilitas kesehatan yang kurang memadai, bahkan ya nggak di pelosok, intinya di desa yang cukup nggak terlalu maju atau desa yang menengah gitu kan istilahnya, masih banyak fasilitas yang nggak lengkap gitu. Nah, nomor 3, sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi yang suka trek-trekan di pinggir jalan, bukan di pinggir jalan, di tengah jalan nih, sorry. Entah waktu rame kah, atau waktu sepi kah, nggak menaati peraturan lalu lintas kah, kebut-kebutan kah. Nah, ini membuat sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, risiko kematian juga ada. Makanya kan kalau kita lihat himbauan dari pemerintah, dari aparat setempat kan dibilang, ya janganlah ngebut-ngebut. Ingat rumah, ada orang yang menunggu kamu di rumah. Gitu. Dibilang rumah sakit jauh. Nah, intinya slogan-slogan yang membuat kita menghindari untuk melanggar peraturan lalu lintas, untuk memperkecil adanya kecelakaan lalu lintas. Oke, nomor 4, bencana alam. Ya, kalau bencana alam itu nggak ada sih manusia yang bisa mengatasi atau melawan bencana alam. Tapi kalau kita mencegah atau kita mengantisipasi bisa. Tapi ketika sudah terjadi bencana alam, itu lain lagi kasusnya. Gitu. Dan yang terakhir, terjadi peperangan. Nah, faktor yang terakhir yaitu migrasi atau perpindahan penduduk yang bersifat permanen atau ya untuk tujuan menetap. Ada yang permanen, ada yang nggak permanen sih sebenarnya. Dan migrasi pun ada yang dia lokal, ada yang dia internasional, itu kan macam-macam. Di sini secara umum aja terambil emigrasi, imigrasi, remigrasi. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi bisa karena dia mencari kehidupan yang lebih baik,
kepentingan pembangunan, peningkatan pendapatan, dia mau kerja di satu tempat bisa, gitu kan, dia butuh duit, jadi dia merantau juga bisa, atau mungkin non ekonomi, politik, dia pengen jadi DPR kah, dia pengen terlibat di pemerintahan kah, jadi dia pindah tempat, cari prospek yang bagus untuk dia bisa masuk di bagian pemerintahan, di jajaran pemerintahan, sudah bisa. Atau dari segi fisik, oh bagus nih alamnya, aku mau tinggal di tempat yang ya sejuk-sejuk gitu kan. Nah, berarti bisa tuh kamu pindah dari Makassar ke mungkin ke Malino gitu, atau kamu ke Bogor, ya tempatnya lebih sejuk, lebih dingin, bisa. Demografi, aduh udah padat nih di Jawa, Jawa Barat atau Jawa Tengah ataupun Jawa Timur gitu kan, intinya Jawa tuh padat, Jawa Barat sih paling padat gitu kan. Terus kamu mau tempat yang nggak terlalu padat lah, nggak banyak penduduknya, bisa kamu ke Kalimantan atau mungkin ke Papua. Nah, dari demografi bisa. Dari kultural atau budaya, kamu pengen coba budaya yang baru, bahasa yang baru, tempat tinggal yang baru, bisa. Gitu. Dari segi keamanan, nggak aman nih tempat ini, sering terjadi perang nih, perang antar suku atau perang antar tempat gitu kan. Kayak di Makassar kan sering terjadi. Wilayah A sama wilayah B terjadi perang di jalan apa intinya kan. Nah, itu kan berarti nggak aman. Nah, kamu bisa pindah ke tempat lain yang lebih aman. Ada dari pendidikan, merantau untuk kuliah. Nah, nanti kan akan kuliah di luar kota, luar negeri. Kalau kamu bertujuan menetap di situ, berarti kamu akan melakukan perpindahan penduduk, gitu kan? Bisa jadi. Atau ya secara yang nggak permanen dalam waktu tertentu, kamu juga sudah menambah populasi penduduk di tempat tersebut. Contoh kamu kuliah di Jogja, berarti secara nggak langsung kamu dalam kurun waktu tertentu menambah jumlah penduduk di Jogja. Nah, begitu ya. Oke. Untuk soal nomor 2, hitungan nanti akan terpisah karena akan panjang kalau di sini. Saya langsung masuk ke nomor 3. Berdasarkan status tempat tinggalnya, sensus dibedakan menjadi 2, yaitu de facto dan de jure. Jelaskan pengertian dan contoh pelaksanaannya. Nah, sensus sendiri memang dari tempat tinggal ada de facto dan de jure, yaitu kalau de facto itu dia ini ya, de facto yang kuning orange ini. Dia berarti mencatat yang real time, yang ada di situ. Tapi kalau de jure itu dia bukan real time ada di situ wilayah, tapi dia berdasarkan hukum. Gampangnya begitu. Nah, contohnya kalau saya ini Mr. Priyo. Indonesia saat ini melakukan sensus gitu kan. Contoh. Metode yang dipakai kalau menurut tempat tinggalnya adalah de facto. Nah, berarti Mr. Priyo ini akan dihitung sebagai orang Makassar. Penduduk Makassar. Kan Mr. Priyo ketika dihitung, ada nih tinggal di Makassar. Gitu. Tapi kalau seandainya dari status KTP atau secara hukum, bisa KTP, bisa KK. Kenapa demikian? Karena kalau 17 ke atas sudah punya KTP. Ya ada sih yang 16 tahun punya KTP, tapi itu kan harusnya 17 tahun kan. Nah, 17 tahun ke atas pakai KTP, di bawahnya bisa pakai KK. Kalau nggak ada yang lain, ya mungkin bisa pakai surat-surat yang lain gitu kan. Intinya dia ada surat resmi dari negara menunjukkan dia tinggal di mana. Nah, Mr. Priyo meskipun tinggal di Makassar gitu kan saat ini, tapi dari status kependudukan di KTP masih orang Jawa Tengah. Jadi, kalau dia pakai sensus de jure, Mr. Priyo akan terhitung sebagai orang Jawa Tengah, penduduk Jawa Tengah. Gitu. Nah, ada juga yang metode pengumpulan datanya menggunakan householder dan canvasser. Bedanya apa sih? Kalau householder itu kepala keluarga yang mengisi data dari BPS. Pertanyaan-pertanyaan yang ada diisi sendiri oleh kepala keluarga. Contoh seperti saat ini gitu kan, online. Jadi, secara mandiri, entah kepala keluarga atau ya secara mandiri, personal gitu kan, kayak Mr. Priyo bisa mengisikan anggota keluarga Mr. Priyo gitu. Nah, jadi itu intinya kalau householder itu masyarakat secara mandiri mengisi gitu ya. Saat ini online. Ya mungkin ada juga yang offline sebenarnya, tapi judul utamanya adalah 2020 online. Gitu. Kalau yang canvasser berarti diisi oleh petugas sensus, petugas BPS yang mengisi, menanyakan, mendata, mereka yang mengisi. Ini bisa dilakukan ketika orang itu nggak melek huruf, artinya dia buta huruf, buta baca dan buta tulis. Kamu bayangin, orang yang nggak bisa baca
Dan yang nggak bisa nulis, kamu suruh mengisi kuesioner. Ya mana bisa, nggak ngerti mereka. Makanya diperlukan bantuan dari orang lain, yaitu petugas sensus, yang bisa mengisikan daftar atau mendata. Itu bisa secara langsung tanya, atau mungkin dari data-data yang sudah terkumpul di pemerintah juga bisa, gitu ya. Ini 2 sensus. Nah, pertanyaan keempat, berikan penjelasan perbedaan survei, sensus, registrasi. Nah, ini bisa pernah kasih tugas ke kalian formatif, dan juga ada tabel yang saya kasih waktu itu di PPT secara garis besar seperti ini. Survei, sensus, registrasi. Survei itu kan dia sampel ya, mengambil data dari sampel penduduk satu wilayah yang diambil pun dipilih, wilayah yang dianggap mewakili dari topik yang akan diangkat. Nah, berarti ada wilayah khusus yang diambil, dan topiknya pun nggak secara keseluruhan, tapi ada topik-topik tertentu, bisa dari kesehatan kah, pendidikan kah, suku, ras, agama, segala macam. Kalau sensus, nah ini pencatatan jumlah penduduk, bisa dari segi jumlah, dari jenis kelamin, tempat tinggal. Nah, kalau kamu lihat di BPS lebih lengkap tuh, apa aja sih yang didata dari sensus ini sebenarnya. Gitu. Kalau registrasi, itu pencatatan peristiwa penting. Lahir, mati, menikah, cerai, pindah, selesai sekolah, pindah pekerjaan. Nah, itu ini yang ada di KTP, itu tercatat semua di registrasi penduduk. Oke, nah dari pelaksanaan dulu, tim pelaksananya. Kalau survei itu dilaksanakan oleh BPS. Sensus juga, tapi kalau registrasi, mungkin kalau survei bisa BPS atau bisa lembaga lain ya. Kalau registrasi itu dari Kemendagri. Dan yang aktif untuk mengajukan perubahan itu registrasi. Seperti yang Mr. Priyo pernah sampaikan, Mr. pernah ganti itu KTP-nya Mr. Meskipun yang sudah KTP yang seumur hidup ya, tapi karena Mr. dari pelajar, mahasiswa, jadi pegawai, jadi guru, itu kan Mr. harus ganti KTP-nya. Masa iya di KTP masih dibilang pelajar, sementara udah bukan pelajar lagi. Nah, makanya Mr. mengajukan bahwa surat-surat yang ada menunjukkan ini nih, saya sudah selesai belajar, sekarang saya kerja, diganti. Gitu, Mr. melapor di sana. Oke, untuk cakupan waktunya, kalau survei itu 5 tahun atau ya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan data yang baru. Gitu, tentang topik-topik yang diambil. Kalau sensus, setiap 10 tahun sekali. Nah, kebetulan tahun ini 2020 harusnya udah selesai sih ya pengambilan datanya. Nggak tahu. Tunggu aja data yang terbaru. Intinya 10 tahun sekali ada sensus. Kalau registrasi itu kan kelahiran kematian nggak harus 10 tahun sekali ya. Setiap hari pun bisa ada tuh kelahiran dan kematian. Jadi terus menerus setiap hari, setiap waktu, setiap ada perubahan dicatat. Cakupan wilayahnya kalau survei itu tadi saya bilang wilayah tertentu atau wilayah yang dianggap mewakili atau perwakilan aja. Indonesia kalau seandainya mengikut survei PISA tentang pendidikan itu kan di dunia. Nah, yang diambil mana sih ya? Wilayah yang dianggap mewakili bisa Jakarta, bisa Bali, bisa Surabaya. Jakarta sih ya kayaknya ya. Karena 4 pembangunan utama di Indonesia kan Jakarta, Surabaya, Medan, sama Makassar tuh. Nah, paling ya dari 4 wilayah itulah. Karena misalnya ambil Bali karena ya pendidikan di Bali juga bagus sih. Bali Jogja bagus. Jadi nggak semua wilayah yang diambil. Kalau kita ambil wilayah Indonesia Timur gitu kan sebagai perwakilan pendidikan Indonesia ya kurang cocok lah ya. Karena itu kurang mewakili begitu. Nah, kalau sensus itu seluruh wilayah Indonesia akan kena menjadi cakupannya. Meskipun nanti penyajian datanya itu bisa per provinsi kah, per pulau kah, tapi tetap semua wilayah akan diambil datanya. Begitu pula yang registrasi. Nggak ada tempat yang dia nggak melaksanakan registrasi. Pasti semua tempat ada tuh. Gitu ya. Nah, ini pembahasan formatif dari nomor 1, 2, 1, 3, 4. Yang pertama tentang pertumbuhan penduduk, yang kedua tentang pelaksanaan sensus, householder canvasser, the factor de jure, yang ketiga perbedaan sensus, survei, dan registrasi. Silahkan kamu baca lagi buku paket kamu, buku catatan kamu, atau mungkin buka-buka formatif yang lama untuk kamu perdalam lagi materinya.
untuk persiapan pretest kalian. Oke, selamat belajar anak-anak. God bless you.